Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 November 2020, Kamis, Pekan Biasa ke-31, disusun oleh Frater Domingus Baros SPD dan dibawakan oleh Bruder Hermanuva SPD. Selamat mendengarkan. Mari batang lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, lalu ia meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul, Tuhan melihat iman, bukan status seseorang. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa diri sebagai kaum elit yang tidak memerlukan lagi pertobatan. Pernyataan ini tampak dalam sikap kaum Farisi dan ahli Taurat, sebagaimana digambarkan di dalam Injil. Mereka menyindir Yesus sebagai pribadi yang bergaul dengan para pemungut cukai. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini mau menjelaskan tentang tokoh sang gembala itu sendiri yang telah menyelamatkan dombanya yang tersesat dan hilang. Teks menjelaskan bahwa setelah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira dan pulang ke rumah. Bahkan sesudah tiba di rumah, mereka bersukacita bersama-sama karena yang hilang telah didapatkannya kembali. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, domba
bukan berarti domba dalam arti binatang, tetapi domba yang dimaksud dalam perumpamaan tersebut adalah umat Israel yang digembalai oleh Sang Gembala Agung, yakni Tuhan sendiri. Maka teks ini kita refleksikan dalam konteks umat kita pada zaman sekarang sambil melihat dan bertanya kepada diri, kita berada di posisi mana? Perumpamaan tentang domba yang hilang menggambarkan tentang umat Israel yang tersesat dan kemudian dengan rendah hati bertobat serta berbalik kepada Tuhan. Selain menggambarkan keadaan umat Israel saat itu, perumpamaan ini juga memberi teguran kepada kaum Farisi yang merasa diri tidak hilang seperti 99 ekor domba yang hidupnya aman-aman saja. Sebab itu, mereka tidak membutuhkan pertobatan. Ingat, kedatangan Kristus justru untuk menyelamatkan orang-orang yang mempunyai sikap tobat. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tak memerlukan pertobatan. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, di dalam gereja memang tidak ada pembagian kelas elit dan kasta keselamatan. Tuhan tidak memandang kelas, tetapi memandang iman. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah orang beriman yang memerlukan keselamatan, sehingga sikap tobat dan rendah hati sangat diperlukan. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa dalam taraf tertentu. Oleh karena itu, kita menyadari diri sebagai manusia rapuh yang tercipta dari debu tanah yang satu akan hancur oleh kelemahan tubuh manusiawi kita. Mari kita membangun suatu kesadaran baru yang penuh dengan kerendahan hati. Kita kembali kepada pelukan Sang Sabda Gembala Agung yang adalah guru dan penyelamat kita di saat kita mengalami kesulitan dan bahkan di saat kita kehilangan arah. Dia tidak akan membiarkan kita tersesat. Dia selalu dan senantiasa menyertai kita, asal kita selalu rendah hati untuk bertobat. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mohon kepadamu, dampingilah kami dalam seluruh ziarah hidup kami di dunia ini. Tanamkanlah sikap rendah hati ke dalam diri kami, agar kami senantiasa sadar akan kelemahan kami dan mau berbalik kepadamu. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, sobat tunggu bagus. Mari batuk silam dengan air kasih, supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu